Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bening Widianingsi dari program studi perbankan syariah dengan NIM 2418080201105. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Oke, di penerapan fungsi linier ini ada beberapa materi pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada fungsi permintaan dan penawaran, yang kedua ada kurva permintaan dan penawaran, yang ketiga ada rumus keseimbangan pasar, lalu ada keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi, ada pengaruh pajak, pengaruh subsidi, dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasannya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada fungsi permintaan dan penawaran. Dalam fungsi permintaan dan penawaran terdapat dua teori. Nah, seperti yang kita ketahui ada teori permintaan dan juga teori penawaran. Untuk teori permintaan sendiri berbunyi, jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka permintaan barang naik. Di sini ada rumusnya, yaitu HID sama dengan FP, maka HID sama dengan A kurang BP atau BD atau PD sama dengan A per B dikurangi 1 per B. Oke. Lalu ada teori penawaran. Untuk teori penawaran berbunyi, jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka penawaran pun ikut menurun. Dalam teori penawaran ada rumusnya, yaitu HIS sama dengan FP, maka HIS sama dengan A plus BP atau PS sama dengan A per B plus 1B Q. Oke, selanjutnya di sini ada kurva permintaan dan penawaran. Kurvanya dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah fungsi permintaan, di mana P itu adalah harga atau price, Q itu adalah jumlah atau quantity. Lalu untuk fungsi penawaran sama, hanya berbeda grafiknya saja. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu ada rumus keseimbangan pasar atau equilibrium. Oke, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ada rumusnya seperti ini, lambangnya QD sama dengan QS. Pada posisi keseimbangan ini didapat harga keseimbangan, equilibrium price, dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Di sini ada contoh soalnya. QD sama dengan 10 dikurang 5P dan penawaran QS sama dengan min 4 ditambah 9P. Oke, pertanyaannya, berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta? Dapat dijawab dengan rumus sebagai berikut. QD sama dengan QS, 10 kurangi 5P sama dengan min 4 ditambah 9P. 10 ditambah 4 sama dengan 9P ditambah 5. 14 sama dengan 14P. Maka P-nya sama dengan 1. P ini juga bisa ditulis sebagai PE. Q sama dengan 10 kurangi 5P, maka Q-nya didapat adalah 5. Jadi, harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah E 5,1. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Di sini juga ada gambar kurvanya. Ini yang sesudah pajak. Sementara untuk sebelah ini ada sesudah subsidi. Oke, di bawahnya ada keterangan. QS yang ini adalah jumlah penawaran sesudah pajak dan subsidi. Yang membedakannya tanda 1 di sini. Oke, begitupun dengan QE, jumlah keseimbangan sesudah pajak dan subsidi. Lalu, materi selanjutnya ada pengaruh pajak. Yang pertama, suatu barang yang terkena pajak, maka harga barang akan naik. Karena kena pajak, maka harga barangnya akan naik. Sementara jumlah barang yang diminta akan menurun. Ya, karena harganya naik gitu.
Oke, untuk yang kedua ada persamaan penawaran sebelum pajak. Ini ada rumusnya, yaitu P sama dengan A plus BQ. Lalu yang ketiga ada rumus sesudah pajak. Itu dapat diketahui ketika kita menggunakan rumus ini, yaitu P sama dengan A plus BQ ditambah T. Yang keempat ada beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Oke, beban pajak yang ditanggung oleh konsumen ini dapat diketahui ketika kita menggunakan rumus berikut, yaitu TK sama dengan PE. Setelah ya ini, tanda gini, berarti sesudah dicari. Kalau sesudah kena pajak sama subsidi, dikurang PE. Lalu yang kelima, beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Diketahui ketika kita menggunakan rumus ini, yaitu TP sama dengan T dikurang TK. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah berikut pun seperti ini rumusnya, T sama dengan T dikali QE. Ini yang berarti hasil sesudah pajak ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, ada pengaruh subsidi. Kebalikan dari pajak tadi, jika barang diberikan subsidi, maka harga jual barang akan turun. Sementara kalau yang kena pajak tadi kan naik. Sementara jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Nah, karena harganya turun ini tadi, maka banyak yang beli gitu. Yang kedua, ada persamaan penawaran sebelum subsidi. Ini dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. Lalu untuk rumus yang terakhir, ketika kita mau tahu nih jumlah subsidi yang dibayar oleh pemerintah itu berapa, kita bisa pakai rumus ini. S sama dengan S dikali QE. Oke, kita lanjut pada contoh soal dan pembahasan. Di sini contoh soalnya adalah permintaan akan suatu komoditas dicerminkan oleh HIDI sama dengan 12 dikurangi 2P, sedangkan penawarannya QS sama dengan min 4 ditambah 2P, dan pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2 untuk setiap unit barangnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapakah jumlah dan harga keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Yang kedua, berapa bagian dari subsidi untuk konsumen dan produsen? Yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu, berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Oke, kita bisa langsung ke pembahasannya. Karena pertanyaan pertama tadi mencari keseimbangan sebelum dan sesudah disubsidi, maka kita cari sebelumnya dulu. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut. QD sama dengan QS, di mana QD tadi adalah 12 dikurangi 2P, sementara QS-nya adalah min 4 ditambah 2P. Maka, jika kita hitung seperti ini, 12 ditambah 4 ditambah min 2P ditambah 2P sama dengan min 4 ditambah 4 ditambah 2P tambah 2P. Di sini yang hilang adalah min 2P dari QD, lalu min 4 dari QS. Maka hasil yang diperoleh adalah 12 ditambah 4, hasilnya adalah 16. 2P ditambah 2P, hasilnya 4P. Maka PE-nya adalah 4. Oke, kita substitusikan pada Q, di mana Q sama dengan 12 ditambah 2P. P-nya kan tadi udah diketahui adalah 4. Maka 12 dikurangi 2 dikali 4. Maka 12 dikurang 8, hasilnya adalah QE sama dengan 4. Jadi, jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum disubsidi adalah E4,4. Nah, selanjutnya konversi persamaan penawaran. QS sama dengan min 4 ditambah 2P, maka 2P sama dengan QS ditambah 4. Jadi kayak dipindah ruas gitu ya. P sama dengan setengah QS ditambah 2. Maka fungsi penawaran sesudah subsidi dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan 1/2 atau setengah Q ditambah 2 dikurangi 2. Lalu P sama dengan setengah atau 1/2 Q, maka QS sama dengan 2P. Nah, lalu kita hitung keseimbangan pasar sesudah subsidi. Menggunakan rumus sebagai berikut. QD sama dengan QS, maka 12 dikurangi 2P sama dengan 2P. Tadi QS-nya sudah diketahui 2P ya.
Oke, jadi 12 sama dengan 2P ditambah 2P. Maka 12 sama dengan 4P, 12 per 4 hasilnya PE setelah disubsidi sama dengan 3. Oke, lalu kita hitung juga keseimbangan pasar sesudah subsidi, ini lanjutannya. P sama dengan 12 dikurangi 2Q, atau Q sama dengan 12 dikurangi 2P. Jadi Q sama dengan 12 dikurangi 2P, maka tadi P-nya sudah diketahui 3, jadi kita masukkan saja di sini. Q sama dengan 12 dikurangi 2 dikali 3. Q sama dengan 12 dikurangi 6, maka QE sama dengan 6. Atau bisa juga langsung seperti ini. QS sama dengan 2P, maka QS sama dengan 2 dikali 3. Jadi IE adalah 6. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi adalah E sama dengan 6,3. Oke, di sini ada juga kurva keseimbangan pasar. Kita lanjut ke pembahasan soal. Tadi ditanya berapa bagian dari subsidi untuk konsumen dan produsennya. Jadi bisa kita hitung sebagai berikut. Ditanya bahwa berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Oke, jadi bisa kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut. S sama dengan S dikali QE setelah subsidi. S sama dengan 2 dikali 6. Maka S sama dengan 12. Jadi, besar subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp12. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Cukup sekian. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.